Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kawan masih sehat kan? Jadi materi kita sadari mengenai tidak akhlak, mengenai pembelajaran tidak akhlak. Nah, jadi pembahasan kita hari ini tentang problematika masyarakat modern dan peran tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern. Ada yang tahu apa arti problematika? Itu problematika apa itu? Masalah. Masyarakat. Masyarakat di sini siapa yang tahu masyarakat? Apa? Nah, yang dikatakan masyarakat itu kumpulan individu dalam satu kelompok. Modern. Iman yang kita hadapi sekarang. Berhubung tidak ada speaker, kita berceramah saja ya. Jadi modern itu bukan kata yang baru. Bisa juru kamera menzoom ke yang lain. Ya. Jadi kata modern itu bukan sesuatu yang baru dalam dunia Islam sebenarnya. Cuma tinggal lagi bahasanya saja yang berbeda. Abad dalam masa dalam Islam itu ada 5. Pertama masa kenabian, masa khalifah, masa dinasti, masa perkembangan teknologi, dan kembali ke khalifah. Ya, ada gangguan sedikit tadi ya sekalian. Nah, jadi berapa tadi masa itu? Coba ulang. Berapa tadi masa? 5. Pertama, kedua, ketiga, keempat, perkembangan teknologi. Nah, mana disebutkan dalam Islam ini? Perkembangan teknologi. Baru yang terakhir kembali ke khalifah jilid 2. Putar-putar aja deh apanya, kameranya nggak apa-apa itu. Jadi kita ini sekarang sudah berada di fase yang keempat. Berarti tinggal satu lagi zaman yang akan kita lalui dan akan berakhir. Nah, jadi di dalam masyarakat modern sekarang, problematika atau masalah apa yang menurut kalian sering terjadi di masyarakat kita sekarang? Apa kira-kira problematika atau masalah yang kita hadapi sekarang? Jangan dulu masyarakat kita, diri kita saja dulu. Apa yang kamu hadapi, masalah yang kamu hadapi dalam hidup? Media sosial satu, keuangan, oke. Pertama tadi masalah media sosial, keuangan atau disebut dengan ekonomi. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang menyebutkan masalah masyarakat modern sekarang itu adalah salah satunya tentang kalah iman. Maksudnya tentang kalah iman.
iman kita sekarang itu tidak sama dengan iman orang dulu. Kalau kita sekarang sore kita beriman, sore sampai malam kita beriman, paginya kita kafir, sorenya lagi kita beriman, paginya lagi kita kafir. Bukan yang dimaksud kafir di sini bukan pindah agama, tapi kafir di sini secara bahasa maksudnya tertutup hati kita dari hidayah. Orang yang berbuat jahat itu kalau secara bahasa bisa dikatakan kafir, tapi bukan secara istilah atau makna yang sebenarnya, secara bahasa saja. Tapi tidak boleh dikatakan kepada orang jahat kafir, tidak boleh. Karena definisi kafir secara bahasa, secara arti saja, artinya kafir itu adalah yang tertutup. Jadi malam kita berpikir, pagi kita menghibah. Kalau anak-anak pesantren cari pacar dengan lobenya, itu termasuk menjual apa loh? Menjual karakter agamamu, menjual nilai-nilai agama yang kamu dapat kepada orang lain. Akhirnya kalau itu masalah. Tapi asal ini orang menanggapi masalah masyarakat sendiri tentang kalian iman. Ini makanya kalau iman kita sekarang dengan iman orang yang dulu itu kan beda jauh sekali. Nah, yang dikatakan saudara adik kita tadi masalah media sosial. Media sosial itu pernah dikatakan oleh guru abang Ustaz Ali Sudiki, pasti tahu kan? Ustaz itu pernah bilang akan datang nanti zaman sekarang itu kata Nabi dulu akan datang satu zaman di mana fitnah itu menyebar secepat angin. Memang sekarang terbukti kata Ustaz. Jadi satu klik langsung seluruh dunia tahu. Yang dipasang tahu, yang dimerah tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Ini sebenarnya juga masalah. Masalah media sosial itu menjadikan kita sebagai manusia yang tidak mempunyai nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat kita. HP saja mau, mari game. Lupa menaruh tetangga. Ijazah di sini nilai-nilai berkerabat, nilai-nilai akhlak, bertetangga, bermasyarakat, dari ajaran Islam, dari lagu yang berapa saja. Ini dong kan? Sebenarnya masalah, dia mengatasi. Dia mengatasi dari. Memang tidak tahu kita tinggalkan ini. Perkembangan ini tidak untuk ditinggalkan, yang boleh takut. Kemajuan ini bukan untuk ditinggalkan, teknologi bukan untuk ditinggalkan. Tapi sama dia cara kita mengkonsumsinya, memakainya dengan baik, dengan secukupnya. Ayo dong. Barang ekonomi masalah ekonomi, asal stres kamu. Yang belum stres langsung. Asal mati nama mereka. Belum itu alam itu yang mungkin. Itu pada sini kelapa jalan. Menurut apa melakukan dari kami sih. Jadi muncul masalah. Pertama, alasan paling dasar kalau asal stres. Ya, asal stres saya ini awal semangat ini. Karena seluruh itu hari kan kita mengulang masalah ekonomi dan memang betul. Mulai digabung di dalam Al-Quran. Kata ini tidak disandingkan Tuhan dengan kata kaya. Dan
Tuhan ini selalu menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Tapi dalam Al-Quran pasangan kaya itu adalah kata miskin. Pasangan kaya, orang kaya itu bukan orang miskin. Jadi Tuhan memakai kata berkecukupan dan kecukupan sebagai pasangan dari kata kaya. Jadi intinya Tuhan tidak menjadikan seseorang itu miskin. Ayo. Tuhan ini tidak menjadikan seseorang miskin. Yakin bocok? Asal yakin. Nah, Jok nama bukti dah bahwa Tuhan ini tidak menjadikan seseorang miskin. Senari misi berkecukupan nih kaya ikan oke kaya pasti kita sudah tahu apa kaya itu berkecukupan cukup ya udah cukup sedangkan miskin anaknya miskin itu kan berasal dari orang yang berkecukupan tapi mempunyai selera yang tinggi sebenarnya keinginan dan selera kita lah yang menjadikan kita miskin. Soalnya misalnya kalian contohnya untung, sekarang 12.000 corona ini kita bisa masih bisa misalnya dalam mana minta kan minta jadi kita nanti kebetulan segala itu corona masih jadi masih sulit ya dalam kok wah mendoan kan dari itu gusti atau sulit ya tujuan menjalani orang mana mana kan dari anggogari merasa cukup kiba begitu cukup yang ini sama dengan kita sementara nanti pulainya merasa cukup kiba kan baru tahu utang kiba benar makanya sama nabung nah jadi miskin dia sendiri mampu tidak yang menjadi miskin orang ini memang masalah itu nih pak maksudnya gaya hidup ini memiliki kemampuan ini memang menggak miskin padahal Tuhan jauh mengatakan pasangan kaya itu cukup itu mari miskin besok bulan nasional ini izin Tuhan ada Tuhan dengan bebas pensiunnya bedanya di otak tapi tidak ini mah dipikir kunjung dong orang bebas bebas ingin menjual jualan pentingnya itu karena kayak gini dalam dari sini mah jadi orang miskin anggo sebenarnya tuh sekarang juga terus ini siapa yang untuk halo dijawab dibagas 50 naik enggak dalam menginjau kemudian memang menginjau dengan pertolongan itu juga masalah sebenarnya ketika kita berbuat baik kepada seseorang salah satu masalah yang kita hadapi sekarang ketika kita berbuat baik kepada seseorang dan besoknya kita tidak mau lagi membantu dia itu dianggap sebagai sebuah kejahatan karena kebaikan kita dianggap sebagai kewajiban untuk membantunya. Nah, itu dari cara yang menolong orang itu. Ya sebenarnya itu kewajiban. Bulan ini dari situ nolong, udah selesai. Awal senari kan mak iya nak perlu. Iya benar buat ini orang masyarakat. Orang masalah entah di mana dan kembali ke poin kita. Dia mempunyai uang 50.000. Abang misalnya 20.000. Abang lagi nak perlu abang ini
Gus E. Nah, Gus E kan. Nah, jadi nanti 12. Berarti saya ini kalau minta jadi perlu nih kita simul lah, Junatan misalnya. Nah perlu itu Junatan, banyak masalah selingkuh. Ano na pengen 50 tapi kurang nanti efeknya untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara mau itu tidak tinawak nanti kebutuhan nama hanya sebatas buskan. Itu kaya lamang betul ya. Karena alam betul. Alam betul. Alam betul pikir tentang itu jalan. Lo yang betul dia bahas tapi kurang. Boleh nak berarti kurang adalah apa yang kita pun boleh dapat dari orang. Boleh orang giba itu pun dia anak kaya. Boleh lebih. Nah ini sebenarnya konsep itu pun dalam sehari masyarakat tahu bahwa apa ini memotivasi anggota masyarakat itu perlu. Sementara perasaan nilai dosi mana menjadi tiba kaya. Jadi ada masalah yang terhadap sendiri. Memang namanya nama masalah yang terhadap masalah sendiri. Mas ama. Pertama, selanjutnya masalah moral, akhlak, adab. Itu masalah masyarakat modern di sana. Antum ada ketika ditinggal pun kenapa tidak resiko akhlak ditinggal pun akhlak ada moral sama bahasa dan dari ada yang dari manusia aku sebatas pengen kawan mereka punya ini yang merupakan santun harga dirinya misalnya, soalnya mau pintar, misalnya jangan anggap serius. Pintar, misalnya awak ini pintar, tapi awak telanjang kemana-mana. Dan dia pikiran. Pintar awak, dia masih sifatnya sendiri. Enggak, ketika ditinggalkan ada akhlak, ada dengan akhlak itu, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Jadi sama beliau sudah sedarikan sedikit pendapat yang dinamakan asli bisa krisis akhlak berharapan karena orang sekarang mulai meninggalkan agama. Pas gue baik, yakin lo harus mencari mulai meninggalkan agama. Ulama agama yang benar tidak meninggalkan ketinggalan zaman. Ulama lagi yang meninggalkan Tuhan. Bagian sembilan posisi pegang apa malik, bisa sendirikan jika menang agama. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bergeser menjadi sesuatu yang asing. Nampak kita dah mengaji maghrib, cuma sujud, ikan biasa deh. Dan dari kebiasaan nitai bergeser dengan kebudayaan asing dan masuk. Jangan tahu. Ini memang kemo mana mau kan guru nikah. Kena kalau tumor marah orang kampung itu pakai kaya. Ini kan sebenarnya budaya nikah sebagai santri padahal santri ini kaum modern ini aja sebenarnya kita konversi santri mau dibaca sederhana. Jadi ini masalah kasar naik meninggalkan agama. Jadi karena belajar agama, aku tidak aku. Pak, dosa belajar agama tidak aku. Jadi gimana? Belajar agama itu sebenarnya. Bagi yang meninggalkan agama, kita saja belajar agama meninggalkan agama. Ini masalah terjadi tentang iman.
terjadi naik meninggalkan agama ini, sehingga belajar agama kita karena pergeseran budaya. Muncul pergeseran budaya ini dari media sosial, dari kita. Nabi Azul kita ida, ina kita konsumsi kita jadi sebagai sebuah kebenaran, padahal indah. Nah, jadi soalnya termasuk memanglah akan jadi sunnatullah ini ditinggalkan batal meninggalkan Islam dalam arti tidak urusan dah musik dari Islam kata termnya menjadi agama Islam pentingnya kamu akan menjadi asing. Ini sudah pun Nabi Islam datang dengan asing maka itulah orang yang asing. Maksudnya asing anak-anak dianggap anak lain. Soalnya mana itu kan? Udah kesini itu pengalaman. Ini marganda, itu pun sekarang tidak sehat. Sehat boleh bu. Ikan pergeseran kebiasaannya mana itu ya? Nah, jadi di akhir zaman semakin gilau, perang tasawuf adalah keilmuan dalam Islam yang turun temurun dari Nabi. Nah, perang tasawuf di akhir zaman. Tasawufi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belajar tasawuf dong kan? Belajar kan? Mendekatkan diri itu Allah ya, cara. Saya bilang cara. Ada cara masih mana masuk surga ibadah ya? Tidak ada. Jika nanti ini 12.000 ya, iman. Bahat jalan dari Tuhan. Ada dengan lisan. Dengan lisan masuk lawan. Mengerti. Jadi orang sudah cara dari atur dalam tasawuf. Bilang menyalahi etika adat yang membantu Al-Quran. Ada dengan perbuatan masih doka. Ini perang tasawuf di zaman bilang ya ini ya boh. Asli ulama belajar akhlak tasawuf paling mutalim. Asalnya kita ingin selalu tidur. Ingin tidur. Ini rasa yang lihat morning saja. Tasawuf isi ilmunya memang sangat penting luar biasa. Setan, iblis, ilmunya terkait alat mengharap ini. Ini dah, itulah alasannya kenapa kita selalu tidak tertarik belajar tentang tasawuf ini. Godaan sangat besar. Kita indah berakhlak. Bahas mana nanti perbuatan kita yang salah. Indah berakhlak pun dalam adab. Pakai celana bergaul dengan nafsu mahram, mendukung roncong. Ikan sumber dari masalah menarik. Dokon tu misalnya tuang roncong. Kan kurang orang putih. Mulai ada tulisan kan ibu ya. Kan jadi akhlak ketika dihilangkan bisa jadi menyebabkan masalah yang lebih besar. Ini tasawuf hadir sebagai cara untuk menenangkan rohani. Sebenarnya kita masih stres itu alat waktu Allah ada dalam stres. Anda ya. Gimana yang fungsi tasawuf bisa pula alat tidak kekurangan ekonomi tapi dekat dengan Tuhan. Santai saja misalnya. Amanah waktu Tuhan yakin kita bahwa sana itu yang Tuhan kita dengan melakukan usaha. Pula media sosial kan di dalam tasawuf kan diatur bagaimana cara kita bersosial, berakhlak, berteman kan diatur ya. Jadi tasawuf hadir bukan sebagai teori,
bukan sebagai ilmu saja, tapi juga sebagai acuan kita menjalani hidup, apalagi di tengah masyarakat yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi tasawuf ini keilmuan yang wajib dipelajari di sekitar hari. Ini sekedar pelajaran tambahan, tapi wajib untuk dipelajari. Umumnya yang merangkum maksudnya kan, man laysa lahu adab, bahwa itu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, seperti monyet. Al-adabu kau ini. Ada ini sekedar pelajaran tambahan di pelajaran sampingan. Tapi ilmu yang wajib untuk dituntut. Jadi itulah alasannya kenapa ketika belajar akhlak, misalnya ayah guru kita juga malas kalau memang di akhlak itu setannya itu semakin kuat, karena itu masalah etika moral. Iblis pun kan dikelakan karena itu, karena dia mempunyai akhlak. Jadi memperbaiki diri kita dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan tasawuf, baik itu akhlak, lisan. Memang sesuatu yang sering kita lakukan itu tidak bisa cepat diubah. Misalnya kamu sering main game, itu akan sulit untuk merubahnya. Tidak bisa langsung sekaligus dilupakan. Bertahap. Misalnya setiap hari 4 jam dikurangi jadi 2 jam. Setelah dikurangi jamnya, dikurangi harinya. Tengok dia kurangkan itu minang latar gabunna tawakon antara. Niscaya kamu akan melewati tahap demi tahap. Jadi seluruh pekerjaan ini bertahap, tidak bisa langsung sekaligus. Namun kita sebenarnya andam dan lalaunya indah. Ada sesuatu yang telah diulang lebih dari 21 hari akan menjadi kebiasaan. Jadi untuk melupakan nafsu harus dilakukan juga 21 hari dibiasakan. Kebalikannya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang problematika masyarakat modern dan relevansi tasawuf dalam kehidupan modern, dalam kehidupan modern. Jadi kalau akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.